11 orang. Saya kira kita mulai saja. Silakan Ustadz. Udah diganti nama. Mangga, tafadhol. Oke, Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Eh, ini layarnya eh, bagus ya? Ya, jelas, bisa. jelas Ya, saya Ustadz. pindah. Kelihatan, kelihatan. Baik, baik. Ya. Eh, Teman-teman sekalian, tadinya saya mau berangkat ke Makassar. Eh, Minggu lalu saya pernah nyampaikan, tapi karena ternyata ada sesuatu hal yang tidak, karena kerjasamanya belum tanda tangan itu rupanya para pimpinan, jadi saya nggak usah berangkat lah. Jadi malam ini kita istiqomah ya. Dan atas permintaan TFL nih membahas tentang sujud. Jadi karena walaupun dianggap sudah biasa ya, sudah paham, mungkin ada hal-hal yang perlu kita eh, dapat perjelas lagi, karena ini juga tidak lepas dari apa yang telah Allah syariatkan dan melalui Rasulullah SAW, hal-hal yang terkait dengan sunnah-sunnahnya sudah semestinya kita semakin tua ini semakin rajin melaksanakan yang sunnah, tidak cukup hanya yang wajib-wajibnya ya. Jadi oleh karena itulah maka dalam hari ini kita membahas tentang fikih sujud ya. Jadi fikih sujud. Eh, Teman-teman sekalian, sujud adalah salah satu bentuk ibadah tertinggi dalam Islam. Jadi bentuk penghambaan ya, sebagai bentuk penghambaan seorang manusia kepada penciptanya, pada Tuhannya adalah sujud. Dan ketika iblis bersumpah di hadapan Allah akan menggoda Bani Adam, dia akan mendatangi Bani Adam itu dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Kemudian malaikat menyampaikan, ya Allah, kasihan anak Adam. Tidak ada arah kecuali dihalangi oleh iblis, oleh setan, oleh godaan setan. Kemudian Allah berfirman, ada dua arah, yaitu ke atas dan ke bawah. Manakala hambaku mengadakan tangan berdoa kepadaku ke atas, maka setan tidak bisa menghalanginya. Demikian pula ketika hambaku bersujud ke bawah, maka setan pun tidak bisa menghalanginya. Jadi ada dua arah yang itu setan tidak bisa ngeblok ya, tidak bisa ngeblokir, tidak bisa menghalangi. Ketika hamba ini berdoa, menengadahkan tangan, dan ketika hamba ini sujud. Karena itu tempat yang paling mustajab ketika, atau kondisi, bukan tempat, kondisi ketika yang paling mustajab ketika berdoa sehingga dikabulkan oleh Allah karena tidak terhalang, itu ketika kemudian dia mengerahkan tangan memohon kepada Allah atau ketika dia sujud. Maka sujud tidak hanya sebatas sebuah gerakan di dalam sholat saja ya, atau kaitan rukun, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk kita memohon kepada Allah, berdoa, sehingga Allah akan lebih mengabulkan doa yang kita panjatkan ketika kita sujud. Dan kemudian sujud juga menunjukkan ketundukan dan kedekatan kepada Allah. Nah, nah, terkait dengan sujud ini, ternyata tidak hanya sujud ketika sholat. Ada 4 jenis sujud. وما Yang أفاء pertama adalah على رسول ya منهما tentunya أوجفتم sujud dalam sholat ya. عليهم خيرا. Sholat, sujud di dalam sholat. Kemudian yang kedua sujud sahwi. Sahwi itu juga terkait dengan sholat. Kemudian sujud tilawah terkait dengan membaca Al-Quran maksudnya. Dan yang keempat adalah sujud syukur. Eh,
Ntar layarnya kok hilang saya. Eh, Ini kok hilang layarnya ya. Oh, kehalang ini nih. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita pahami tentang tata cara sujud. Karena sujud Punten ini Ustadz, bagian. punten Ustadz, mungkin bisa diklik X-nya yang itu, yang tengah tuh, yang ngalangin. Yang mana ini yang Kan ada X merah, tanda merah di bawah. mana ya? Mas saya juga kok jadi keganggu gini. Oh enggak ya? Oke, Saya udah. nggak biasa pakai yang ini jadi aduh, kok jadi kayak gini. Betul. Mana ya? Silakan lanjut aja, nggak apa-apa Ustadz. Tercoret di layarnya ya. Iya. Nah, ini ada yang coret. Oke. Eh, tapi jelas ya, Teh. Jelas? Ya, ya, oke. Jelas, jelas, jelas. Alhamdulillah. Baik. Eh, jadi tata cara sujud. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Umir tu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Aku diperintahkan oleh Allah untuk bersujud di atas 7 tulang, 7 anggota tubuh maksudnya. Yang pertama alal jabhati, yang pertama di atas dahi. Wa asyara biyadihi ilal anfihi. Jadi Rasulullah mengisyaratkan atau menunjuk. Jadi dahi itu sampai ke hidung. Jadi maksudnya ya hidung itu bagian ya, bagian dari nanti yang tergantung kalau hidung tergantung apa mancung atau pesek ya. Tapi yang intinya adalah di dahinya, jabahnya. Jadi ya ketika jabah ditempelkan ke lantai, nah tentunya nanti hidungnya juga nempel. Kemudian wal yadaini dan kedua tangan. Jadi kedua tangan itu harus dibuka. Jadi kedua tangannya dibuka. Jadi tidak boleh mengepal. Jadi ketika sujud tangannya terbuka sehingga jari-jari tangan itu menempel di atas lantai. Jadi bukan mengepal. Kemudian warrukbataini dan dua lutut. Dua lutut artinya dua lutut ini sebagai penopang utama dalam sujud. Lain tangan ya, tangan dan lutut. Kemudian watrofil kodama ini dan kedua ujung jari kaki, kedua kaki. Jadi jari-jarinya itu ditekuk. Jadi yang menempelnya itu adalah bukan punggung kaki, bukan bukan punggung telapak kaki ya, tetapi jari-jari kaki sehingga jari-jari kaki itu ditekuk. Ya. Jadi tekuk karena yang nempelnya itu. Jadi ada 7 bagian itu di depan di muka itu satu dahi, kemudian dua tangan, telapak tangannya maksudnya, dua lutut dan dua eh, ujung jari kaki. Jadi ujung jari kaki, jadi jari kakinya itu ditekuk dan nempel. Jadi tidak boleh diangkat. Kalau diangkat itu ada yang kurang, walaupun tetap sah. Karena ini disunahkan. Jadi sujud ini walaupun syarat, tetapi tidak menjadi kalau misalnya ada yang bermasalah seperti ada kakinya misalnya keangkat, tetap sah ya sujudnya. Karena sujud itu intinya adalah muka. Sedangkan yang apa yang kaitan dengan kaki, kemudian lutut itu pasti karena alamiahnya memang seperti itu. Sedangkan ujung-ujung kaki disunahkan. Jadi ada penjelasan ya surutul sujudi sab'atun. Jadi syarat sujud itu ada 7. Ayat sudah ala sab'ati a'dha'in. Yang pertama, jadi kalau ini 7 ini syarat. Syarat kalau yang tadi 7 yang bagian yang nempel ya ke lantai. Yang pertama sujud pada 7 anggota sujud anggota tubuh tadi. Yang kedua ayang antakuna jabhatu mas maksufatan. Hendaklah orang yang sujud itu dahinya terbuka. Jadi
tidak ditutup, tidak terhalang. Jadi kalau misalnya ada rambut, makanya kenapa pakai pakai peci atau pakai penghalang rambut kalau rambutnya gondrong, karena rambut rambut itu jadi kalau menghalangi dahi bisa tidak sah sujudnya, karena dahinya terbuka ini menjadi syarat. Syarat. Jadi kalau kalau terhalangi misalnya ibu-ibu terhalang sujudnya kena kerudung ya, atau kena rambut ya. Kalau kena rambut baru terbuka auratnya. Kalau lagi sholat ya batal. Jadi itu. Yang kedua at-tahamulu bi ra'sihi. Meletakkan kepalanya dengan menempelkannya. Jadi tidak sah sujud kalau hanya cuma nyentuh gitu. Tidak nempel. Jadi nempel itu maksudnya dahinya itu kena lantai. Jadi dan itu harus tumaninah, maksudnya dipastikan nempel. Jadi tidak hanya sekedar sebentar gitu ya. Jadi hanya nempel sedikit ya, nyentuh ya, maksud saya nyentuh kemudian bangun lagi. Jadi itu tidak diperbolehkan. Jadi harus menempel. Adamul hawi li goirihi, dan tidak meniatkan kecuali untuk sujud. Jadi memang niatnya untuk sujud. Maksudnya sujud ibadah, bukan 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 sujud ya sambil main-main misalnya, enggak. Jadi ini memang niat. Jadi sujudnya itu niat ibadah. Kemudian Allah ya sudah ala syai'in yataharraku biharokatihi. Jadi tidak sujud di atas hal yang bergerak-gerak. Jadi misalnya jadi sehingga pindah-pindah maksudnya. Jadi kalau bergerak-gerak ya misalnya pakai ayunan atau apa gitu. Jadi sujud di tempat yang diam, ya, yang berhenti, yang diam. Ya, makanya kalau sholat di kendaraan itu tidak ada sujudnya. Ya maksudnya tidak sujud yang nempel sebagaimana din, karena tidak memungkinkan. Ya, dan itu dalam keadaan rukshoh, makanya ada keringanan. Tapi kalau kita sedang melaksanakan azimah atau hukum asal ya, ya di masjid macam-macam ya, itu ya sujudnya di tempat yang diam, ya, yang diam, yang tidak akan bergerak, karena bergerak ketika dalam sholat misalnya itu bisa membatalkan sholatnya. Jadi, eh, kalau bagaimana kalau biasanya di kasur ya, kasurnya empuk kemudian membal-membal gitu ya, itu tidak termasuk yang bergerak, karena yang bergerak itu maksudnya yang pindah, yang moving ya, bukan yang ngembal, yang empuk itu tidak menjadi masalah. Kemudian irtifa'u asafilihi ala alihi. Jadi hendaklah kepalanya itu lebih rendah daripada pantat. Jadi istilah nungging ya. Jadi sujud itu nungging, jangan nenggak ya. Nenggak itu bukan sujud. Nah, ini bukan sujud. Jadi sujud itu mestinya bagian kepala itu lebih rendah daripada bagian pantat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, tumaninah. Jadi harus dipastikan berhenti sujud, memang betul bersujud. Makanya kemudian ketika sujud dalam sholat itu dibaca minimalnya 1 balikan tasbih. Dan keutamanya itu 3 kali tasbih. Itu dianggap tumaninah. Jadi kalau hanya cuma nempel sebentar, ya tumaninah bisa tidak sah sujudnya. Nah, kemudian sujud ya, tadi yang pertama sujud dalam sholat. Jadi sujud dalam sholat itu dilakukan 2 kali dalam setiap rakaat, dan ada duduk di antara 2 sujud. Jadi sujudnya ya sholat apapun kecuali sholat yang khusus ya, seperti sholat jenazah memang tanpa sujud, tanpa ruku, tanpa sujud ya. Nah, sholat-sholat yang lain, baik sholat wajib atau sholat sunnah, maka setiap rokaat ada 2 sujud yang diselingi dengan duduk di antara 2 sujud. Dan itu hukumnya jadi bagian dari rukun. Rukun itu kaidahnya malayatimul wajibu ila bi fahuwa wajib. Jadi rukun itu menentukan sah atau tidaknya suatu kewajiban. Jadi kewajiban sholat. Jadi sah atau tidak sholat itu tergantung dari rukun. Maka rukun itu hukumnya wajib. Hukum wajib. Nah, ruku itu bagian dari rukun. Ruku itu bagian dari rukun sholat. Sehingga
tidak boleh ditinggalkan. Jadi sujud maksud saya bukan rukun. Sujud ya itu bagian dari rukun sholat. Jadi kalau tidak sujud dengan tanpa ada uzur, maka sholatnya tidak sah. Artinya ada kekurangan rukunnya. Nah, bacaan sujud dalam sholat itu tasbih, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Beda dengan tasbih ketika ruku. Kalau kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi perbedaannya di azimi dari asmaul husnanya, yang satu azim, yang satu a'la. Ya, ini mengindikasikan karena Allah itu lebih tinggi. Nah, sementara kita rendah. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya, sementara Allah, Rob kita, adalah yang maha tinggi. Ya, sehingga ucapan tasbihnya Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Ada yang sampai Subhan Rabbiyal A'la, kemudian ada ditambahin dengan wabihamdihi. Jadi ya lebih utama ditambahin dengan wabihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Dalilnya ya tentang sujud ini dalam surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairu la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, rukulah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuat baiklah agar kamu beruntung. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa. Ya. Walaupun tentunya kalau sholat itu terikat, ya sholat wajib misalnya terikat dengan kewajiban. Nah, kalau sedang sholat sunnah boleh tuh disujud diperbanyak doa, banyak doa. Tapi doa dengan bahasa Arab atau doa yang dicontohkan oleh Rasulullah atau doa yang diambil dari Al-Quran, Itu kalau lagi sholat sunnah ya. Tapi kalau sholat wajib, maka karena kita terikat dengan kewajiban, apalagi kalau berjamaah, karena harus ikuti imam atau imam akan diikuti oleh makmum, maka bacaan ketika sujud itu cukup dengan tasbih. Ya, tasbih tidak, apalagi kalau imam ya jangan sampai lama-lama nanti makmumnya bubaran. Tetapi di luar sholat wajib, ya, sholat sunnah, boleh di akhir sujudnya, sujud terakhir biasanya kalau sholat sunnah kan 2 rakaat, maka sujud sebelum tahiyat itu bisa dipanjangkan dengan membaca doa-doa ya, doa-doa yang kita pilih bisa dari contoh Rasul ataupun dari ayat Al-Quran. Nah, posisinya orang yang sedang sujud itu yang dekat dengan Allah. Jadi sujud dalam sholat itu biasa kita lakukan insya Allah. Nah, yang kedua adalah sujud sahwi. Dari namanya sahwi itu artinya lupa ya. Jadi sujud karena lupa atau karena ada kesalahan di dalam sholat sehingga sholatnya tidak sempurna. Dan sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Walaupun ada memerinci ya kapan itu sebelum salam, kapan sudah salam. Tapi intinya karena itu bagian dari penyempurna sholat, ya ketika sebelum salam. Jadi sujud sahwi itu memang bagian dari sholat ketika kita ada yang lupa, ada yang kelewat, salah satu di antara rukun sholat. Jadi ketika atau kurang atau ada yang rukun tertinggal sehingga dianggap rakaat itu tidak dihitung, sehingga setelah menyempurnakan kekurangan itu maka sebelum salam sujud dulu, namanya sujud sahwi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum alam yadri usolli salasan am arba'an. Falyali kusyakka waliyubayyinu alal yakin. Waliyasjuda sajadataini qoblas salam." Apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu, dia tidak tahu apakah sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, maka
hilangkan atau buanglah rasa ragu itu dan berpindah kepada yang yakin. Jadi kalau 3 atau 4 yang yakin itu 3, yang ragunya 4. Jadi yang dipastikan aja 3, kemudian tambahin 1, berarti walaupun bisa jadi sebenarnya sudah 4. Tapi karena ragu 4-nya, maka yang yakinnya 3, ya tambah 1 lagi, 1 rakaat lagi. Nah, kemudian sujud 2 kali sujud sebelum salam. Fa in kanat sholatuhu tamatan tamatan kanat rakaata wa eh, wa sajadataini nafilatan lahu. Jadi kalau seandainya ternyata sholatnya sebenarnya sudah sempurna, sebenarnya sudah 4 rakaat, ya, maka 1 rakaat itu justru menjadi nafilah, menjadi ibadah sunnah. Wa in kanat naqisatan kanat rakaata tamaman li sholat wa sadataini yargomani anfa syaiton. Sedangkan kalau tadi misalnya memang sholatnya memang baru 3 rakaat, jadi ketika 1 rakaat itu menyempurnakan sholatnya, dan 2 sujudnya itu akan eh, melawan atau menghalangi godaan setan. Disebut anfu syaitan, jadi eh, apa eh, menutup ya pintu godaan setan. Jadi dua-duanya walaupun benar atau salah karena kita ragu, karena keraguan. Sementara kalau kita ragu itu Rasulullah mengatakan dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Jadi tinggalkan yang ragu menuju kepada yang tidak ragu. Jadi kalau ragunya 4 berarti tambah 1, tambah 1. Tapi kalau yakin sudah 4 ya artinya tidak ada sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu karena ada keraguan, karena kita lupa gitu. Atau bisa jadi berjamaah makmum tahu bahwa imam salah. Jadi kemudian ngasih tahu ketika imam salah dan itu sudah terlewat, jadi sehingga 1 rakaat tidak dianggap, tidak nilai, maka ketika sebelum salam dan naik lagi misalnya menyempurnakan 1 rakaat, nah sebelum salam setelah tahiyat maka 2 kali sujud, namanya sujud sahwi. 2 kali sujud itu kemudian baru salam. Nah bacaannya 2 kali sujud itu adalah subhana malayanamu walayasu, atau ada yang dibalik subhana malayasu walayanamu. Jadi sama aja ya, mau dibalik layanamu walayasu atau walayasu malayasu walayanamu. Yang maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur, yang juga tidak pernah lupa. Jadi ini bacaannya, dan sebagaimana sujud dalam sholat ya minimal 1 bacaan, ya sunahnya 3 kali ya. Jadi ketika sujud yang pertama ya baca tasbih, ini namanya tasbih sujud sahwi, subhana malayana walayasu 3 kali, kemudian duduk lagi, kemudian sujud lagi. Jadi ketika duduk itu tidak seperti tidak seperti sujud dalam sholat. Jadi tidak baca doa khusus ya. Ya, seperti dalam sholat itu Rabbik firli warhamni wajburni, tidak. Jadi ini memang 2 kali sujud. Jadi hanya sujudnya saja pas baca tasbih ketika sujudnya. Itu sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu kalau ada yang lupa, ada yang kelewat rukun atau sholatnya kurang, atau ragu ya, ragu, maka kemudian sebelum salam ya, setelah disempurnakan sehingga tidak ada keraguan, kemudian sebelum salam sujud 2 kali, jadi sujud sahwi. Nah, kemudian yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah ini sujud tentunya ketika membaca, saat membaca atau mendengar dengan sengaja ya. Ya, saat membaca Al-Qur'an atau mendengar bacaan Al-Qur'an, dan mendengar atau membaca ayat sajadah. Di dalam Al-Qur'an itu ada 15 ayat sajadah. Seperti surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 49, surat Al-Isra ayat 107, surat Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18, Al-Hajj 77, Al-Furqan 60, An-Naml 25, Hamim Sajadah, As-Sajadah ayat 15,
Surat Shad 24, Fussilat ayat 37, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21 dan Al-Alaq ayat 19. Nah, ini yang ayat yang Al-Alaq itu karena ayat terakhir ini kalau imam baca itu hati-hati. Jadi karena kalau misalnya wasjud waqtarib kemudian imam sujud, kalau jamaahnya tidak ngerti bisa baca, jamaah langsung baca tasbih. Ya. Dianggap salah gitu, dianggap salah. Jadi makanya kalau kira-kira makmumnya tidak paham, maka sujud tilawah ketika jadi imam nih baca surat al-alaq misalnya ya lebih baik dihindari karena bisa membatalkan orang yang tidak paham ya yang sedang berjamaah jadi makmum ya. Jadi kan ini sunnah sementara sholat itu menjaga sholat itu wajib. Jadi itu yang didahulukan. Tapi kalau tidak sedang sholat, kita sedang baca Quran sendiri atau kita mendengar baca Quran dengan sengaja, maka setelah membaca surat akhir ayat Al-Alaq itu wasjud waqtarib ya disunahkan kita sujud tilawah. Jadi dasarnya surat Al-A'raf ayat 20 ayat 206 innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Sesungguhnya para malaikat yaitu alladzina inda rabbika itu maksudnya malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah dan eh, mereka mensucikan Allah dan hanya kepadanya mereka bersujud. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "An Aisyah taqalat kana Nabi SAW yaqulu fi sujudil Qur'ani bilaili sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi." Jadi Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi SAW membaca sujud tilawah di malam hari yang artinya adalah wajahku sujud kepada zat yang menjadikan dan membentuknya dan yang memberikan pendengaran dan penglihatan dengan kekuatan dan kekuasaannya. Jadi langsung sujud ya. Sujud dan berbeda tentunya dengan sujud sahwi. Tadi sujud sahwi itu 2 kali. Ini satu kali sujud dan bacaannya adalah ini sebagaimana tadi diriwayatkan dari Aisyah, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Jadi wajahku sajada wajahku bersujud kepada zat yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan wajah. Dan wasaqqa sam'ahu dan juga membentuk yang memberikan pendengaran khalaqahu yang menciptakan wasaqqa sam'ahu dan memberikan pendengaran dan penglihatan wa basarahu bihaulihi wa dengan kekuasaannya dan kekuatannya. Jadi ini bisa dihafal sajada wajhilil ladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada juga bacaan doa sujud tilawah yang lain. Ada beberapa. Biasanya di Al-Qur'an yang ditulis atau yang diproduksi di Indonesia ya, yang mazhab Syafi'i, yang seperti Toha Putra Semarang misalnya, itu setiap ayat sajadah ada bacaannya tersendiri masing-masing. Tetapi kalau seandainya agak kesulitan menghafal begitu banyak, ya cukup ya ini ya, yang disampaikan oleh Aisyah bahwa Rasulullah membacanya sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Baik kita sedang membaca atau ketika kita mendengar ya dengan sengaja ayat sajadah. Nah, kalau di Masjidil Haram biasanya subuh ya hari Jumat subuh itu membaca surat Hamim Sajadah. Nah, itu ada ayat sajadah dan kemudian imamnya biasanya sujud ya sujud tilawah. Tapi karena jamaah sana sudah biasa ya tahu ya, jadi tidak dianggap nambahin ya, tidak dianggap salah karena memang ya disunahkan seperti itu. Dan di sana ya, kalau di saya misalnya jamaah saya ini karena beragam jamaahnya, saya tidak berani sujud tilawah ketika ngimami, kan khawatir tadi ada makmum yang tidak ngerti sehingga kemudian bisa jadi mengganggu kehusuannya.
Nah, kemudian yang terakhir adalah sujud syukur. Nah, sujud syukur ini eh, itu merupakan sujud karena memang bersyukur atas nikmat besar biasanya, nikmat yang memang wah gitu dari Allah tanpa disangka. Biasanya memang apa ada surprise gitu, dapat kejutan, dapat apa rezeki nomplok istilahnya ya. Ya itu bisa bisa mendapat rezeki materi atau rezekinya berupa ilmu, kesehatan dan sebagainya. Kemudian bisa mendapat berita yang menyenangkan, bisa terhindar dari bahaya musibah yang akan menimpa atau diberikan keselamatan, atau meraih keberhasilan, atau mampu menghindari dari perbuatan dosa dan maksiat, sedangkan banyak orang lain melakukan perbuatan tersebut misalnya. Maka ya sujud ini adalah sujud syukur. Nah, sujud syukur ini memang sebagian ulama mengatakan tidak disyaratkan harus wudhu dulu. Beda dengan kalau sujud sholat pasti karena terikat dengan sholat. Jadi syarat sahnya sholat itu punya wudhu. Sujud sahwi juga sama karena terkait dengan sholat. Ya. Nah, sujud tilawah itu karena terkait dengan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu dari kalau mazhab Syafi'i memahami la yamassu ilal mutahharun artinya tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang punya toharoh. Jadi orang yang punya wudhu. Jadi ketika dia membaca dan karena punya wudhu membaca Al-Quran, maka tentunya sujud tilawah juga terkait dengan bacaan baca Quran ya. Kecuali kalau kita mendengar ya, mendengar mungkin tidak wudhu. Itu diperbolehkan. Jadi itu sujud tilawah. Nah, sujud syukur ini tidak mesti punya wudhu. Tapi kalau punya wudhu itu lebih utama karena wudhu itu tersendiri, jadi ibadah tersendiri ya sujud apa wudhu itu bisa bisa sholat bisa bisa tidak. Kalau memelihara wudhu itu bagian dari sunnah sebagai yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Jadi Bilal Rabah itu dipanggil oleh Rasulullah, kata Rasulullah, ya, ya Bilal, aku mendengar terompahmu ada di surga. Apa yang kau kerjakan? Jawab Bilal bin Rabah adalah aku selalu menjaga wudhu. Jadi setiap selesai wudhu, aku kemudian sholat 2 rakaat namanya syukurul wudhu. Jadi bersyukur bisa mempertahankan wudhu itu. Itu keistimewaan Bilal bin Rabah. Enggak, kalau kita tidak akan sujud pun kemudian wudhu itu lebih bagus karena itu bagian dari ibadah sunnah. Tapi untuk sujud syukur tidak disyaratkan punya wudhu. Jadi boleh, boleh. Ya, dan boleh di mana saja. Yang penting bahwa tempatnya itu adalah tempat yang suci. Jangan sampai sujud di tempat yang kotor atau di tempat yang apa ada najis dan seterusnya. Jadi atau di tempat yang tidak layak kemudian bersujud. Jadi walaupun ini surprise misalnya ya cari tempat yang bersih karena sujud itu mensyaratkan harus dahinya dan hidung nempel di lantai. Jadi ya seperti itu. Dan apa eh, tidak juga terikat dengan waktu ya. Jadi mau sujud syukur itu mau malam ataupun pagi ataupun siang, mau sesudah sholat yang kita lakukan gitu karena ada ada rizki atau ada sebagai bentuk syukur lah. Atau bahkan ketika misalnya dilarang misalnya ada makruh kalau sholat habis asar misalnya kalau sujud syukur bisa kapan saja. Jadi tidak ada waktu atau tempat khusus yang lebih utama atau juga tidak ada waktu khusus yang dimakruhkan. Jadi kapanpun ketika kita menerima kegembiraan atau kita ingin bersyukur maka sujud, sujud. Dan ini dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala wa id ta'adzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi dan ingatlah ketika Tuhan mau memaklumkan sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Nah, ini bacaan sujud syukur walaupun ini ada juga yang redaksi yang lain tapi ini bagian dari wirid sebenarnya. Jadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu bacaan atau sebenarnya seperti wirid ya. Seperti zikir di luar sujud. Jadi ini sebagai bentuk pengagungan ya mensucikan Allah, memuji Allah, ya mengesahkan Allah,
membesarkan, mengagungkan Allah dan memposisikan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Jadi itu terkait dengan sujudnya. Nah, sujud eh, kalau seandainya ada yang perlu disampaikan atau di jadi apa bisa disampaikan. Jadi monggo saya kembalikan dulu ke Huda. Udah Danielnya ada Zoom lain. Kang Cucu, Oh mangga gitu. dilanjut jadi Ada host Kang Cucu. iya Kang Oh Cucu. iya, ya Alhamdulillah. Ya, Sambil ini, maaf telat tadi Pak Ustadz. iya, Jadi iya. ya mengenai sujud ya mungkin ada yang mau disampaikan lewat apa pertanyaan atau melalui chatting. Mm. Saya Kalau Saya ini malah duluan. saya kayaknya Saya duluan, ada, punten Kang Cucu ya. kalau belum ada mangga yang mangga. lain. Iya silahkan. Terima kasih Kang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mengenai sujud ini saya pernah ada di YouTube lewat gitu, tapi saya tidak mau menyimak secara lebih lanjut karena yang saya tahu pada saat sujud sholat itu kan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali gitu ya. Iya, Nah pada iya. saat itu sepintas saja saya bukan menyimak, mendengar bahwa katanya yang bacaan sujud itu sebenarnya hanya Subhana rabbiyal a'la, Mm-mm. tidak usah ditambah katanya gitu. Jadi menganggap bahwa Mm. tambahannya itu adalah terlalu Kita. berlebihan. Mm-mm. Itu yang pertama, mohon Ya, pencerahannya. ya. Yang kedua, mengenai doa di sujud terakhir. Sebenarnya Mm. doa doa itu bisa dibacakan tidak hanya di sujud terakhir ya Ustadz ya, Ya, ya. tapi pada umumnya orang-orang termasuk saya juga lebih sering berdoa di sujud terakhir karena biar itu sudah fokus kan, tidak terganggu, maksudnya Ya. tidak harus melanjutkan rakaat berikutnya. Jadi di sujud terakhir kita biasanya banyak-banyak berdoa di situ. Dan pada suatu saat di suatu tempat di sebelah saya ibu-ibu itu berdoa dengan bahasa Indonesia, sebenarnya berbisik tapi saya bisa dengar Mm. gitu. Tapi sepertinya saya sudah bisa mendapatkan jawaban dari Ustadz karena tadi kata Ustadz sebenarnya hanya di sujud pada saat sholat saja yang kita hanya membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu ya. Jadi kalau misalnya mau berdoa dengan bahasa Arab itu tidak berupa tasbih boleh ya Ustadz ya. Boleh, Tapi kalau boleh. berupa bahasa Indonesia dan panjang gitu, apakah hukumnya apakah boleh, apakah itu tidak membatalkan sholat? Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah tentang sujud sahwi. Mm-mm. Itu kan ada doanya ya. Apakah Mm-mm. doanya itu diucapkan seperti pada saat kita sujud di sholat-sholat, maksudnya pada saat sholat kan sujud subhana rabbiyal a'la gitu kan kita sebutin ya, Ya, kita ya. lafazkan. Nah pada saat sujud sujud sahwi apakah kita ucapkan juga ataukah hanya di dalam hati gitu. Terus yang ketiga tentang sujud sahwi, yang keempat tentang sujud sahwi juga saya sering misalnya pada sholat sudah melaksanakan sholat isya 4 rakaat tapi saya merasa kayaknya baru tiga tapi empat deh, tiga empat, udah deh saya anggap sudah empat deh gitu lah. Padahal misalnya ternyata tiga Ya. gitu ya. Apakah sujud sahwi saya itu akan menyempurnakan sholat isya saya menjadi 4 rakaat? Mm-mm. Itu saja 4 Ya, pertanyaannya. Mohon ya, betul. pencerahannya. Terima kasih. Baik, makasih. Pertama, memang bacaan tasbih baik ketika ruku atau sujud itu ya bisa milih tasbihnya, bisa subhanallah saja boleh, subhanallah saja boleh ya, artinya itu tasbih yang paling pendek lah subhanallah. Atau tadi kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau subhana rabbiyal a'la saja, atau ditambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, jadi pakai juga hamdalahnya, pakai pujian ya. Sama dengan ketika ruku subhana rabbil azimi saja boleh, atau subhana rabbil azimi wa bihamdi, pakai juga memuji Allah. Jadi sebenarnya tidak ada yang berlebihan. Kenapa? Karena itu ada contohnya.
Nah, yang ditambahi dengan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu biasanya mengikuti mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i itu Imam Syafi'inya ya. Imam Syafi'i itu lahirnya kan tahun 150 Hijriah. Beliau adalah muridnya Imam Maliki. Imam Maliki itu ya lahir sekitar tahun 90-an ya, 90-an Hijriah. Dan mereka hidupnya di sekitar di Jazirah Arab ya, di Madinah, Mekah, di Syam gitu. Dan mereka tuh mengenal betul apa hadis-hadis. Kenapa? Karena mereka itu kata Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i 9 tahun hafal Quran. Dan beliau berinteraksi dengan tabiin. Tabiin kemudian itu gurunya tabiin itu adalah sahabat. Jadi pasti beliau pasti lebih paham daripada kita, daripada orang yang sering kali mengatakan tidak ada contohnya dari Rasul. Padahal dia hidupnya 14 abad sudah Rasulullah wafat gitu ya. Dan ilmunya dia pasti juga ilmunya sangat terbatas ya, jauh dengan Imam Syafi'i. Oleh karena itulah maka yang seperti ini ya, jadi seringkali mencela yang sudah kita lakukan mengikuti ulama terdahulu gitu ya. Dan kita sebenarnya bagi kita tentang dalil karena kita tidak punya kapasitas untuk memahami dalil, itu urusannya para mujtahid. Kita cukup sikoh, cukup yakin percaya saja bahwa ini kita ngikuti mazhab Syafi'i dan pasti pasti mazhab Syafi'i itu beliau membuat kaidah-kaidah usul ya, atau ulama-ulama dari mazhab Syafi'i itu pasti benar. Maksudnya kita yakin mereka orang yang berilmu. Maka kemudian keyakinan kita kepada guru yang pernah ngajarin kita bacaan itu sudah cukup. Dan Allah akan menilai sesuai dengan yang kita yakini. Karena kita melaksanakan hukum syara itu harus yang kita yakini, jangan yang ragu-ragu. Gitu. Jadi kalau kemudian mendengar sesuatu yang baru yang buat kita ragu, lupakan yang meragukan itu, kita kembali kepada yang sudah kita yakini. Itu namanya dalam dalam usul fikih namanya al-istishab. Istihab itu kita yang yakin itu yang kita kerjakan, buang yang meragukan. Jadi kalau ada pendapat yang membuat kita ragu, pendapat yang meragukan itu yang kita tidak ikuti. Tapi pendapat yang sudah biasa kita lakukan itu yang kita kerjakan. Itu aturannya ya, aturannya, dan kita yakin bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu tidak menyelisihi contoh Rasul. Pastikan tidak mungkin menyelisih dari contoh Rasul karena memang itu digali dari dalil-dalil yang terperinci, tidak hanya satu hadis tapi mengerahkan seluruh kemampuannya. Jadi itu ya dianggap sebagai satu pendapat baru yang bisa ya pengetahuannya baru seperti itulah udah gitu ya. Jadi tidak akan terganggu, kita jalani aja Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang salah. Ya, tapi kalau misalnya gimana saya bisa subhanallah ala saja, boleh juga. Bagaimana kalau subhanallah saja, boleh juga. Kalau tidak dibaca tasbihnya, sayang. Karena itu bagian dari sunnah gitu, bagian sunnah. Sedangkan yang wajibnya, rukunnya itu adalah sujudnya. Sedangkan baca tasbihnya itu sunnah. Ya. Sunnahnya sekali minimal, ya. Kemudian sunnah juga 3 kali, 3 kali lebih utama. Ya. Itu telah ada contohnya. Karena tidak mungkin ulama dulu mengajarkan ilmu tanpa contoh. Nah, hukum asal ya, hukum asal dari dari ibadah makhluk itu kan harus ada ngikuti contoh. Jadi Rasulullah mengatakan tidak pernah sholat ya, solu kamaru aitumuni usolli. Sholatnya kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang terkait dengan eh, tadi yang doa pakai doa sujud ya, doa sujud. Karena kalau sholat, dalam sholat itu terikat ketika orang sudah takbiratul ihram. Jadi kata ihram ya, kata ihram itu artinya mengharamkan yang tadinya boleh. Gitu. Jadi ketika takbiratul ihram maka tidak boleh lagi atau diharamkan melaksanakan eh, amalan atau perbuatan selain yang disyariatkan dalam sholat. Ada yang rukunnya, ada yang sunahnya itu kalau gerakan. Dan juga tidak boleh mengucapkan selain bacaan yang rukun atau bacaan sunnah dalam sholat. Sehingga karena sholat itu dicontohkan oleh Rasulullah pakai bahasa Arab.
karena pasti Rasulullah dan tidak mungkin pakai bahasa selain bahasa Arab kan. Maka tidak boleh ada ucapan meskipun itu bentuknya doa atau terjemahan dari doa selain bahasa Arab. Jadi tidak boleh. Jadi begitu mengucapkan dalam bahasa selain bahasa Arab, untuk terjemahan dari doa misalnya, dia batal sholatnya. Batal sholatnya. Karena ini sholat itu ketika dia sudah takbiratul ihram, ada kalau sebelum takbiratul ihram dia boleh dia mau doa pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia nggak ada masalah. Sebelum takbiratul begitu takbiratul ihram, maka terikat ya terikat dengan saklek letterlek apa ada yang contohkan dari Rasul, termasuk isi doanya, doa-doanya. Jadi doanya tidak bisa pakai bahasa, misalnya doa doa iftitah pakai pakai bahasa Indonesia gitu. Maha besar Allah yang jadi Allahu Akbar kabiro, Allah Maha besar dan seterusnya ya. Jadi otomatis ya sedang berbicara, bukan sedang berdoa dengan doa iftitah yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi otomatis batal. Jadi walaupun misalnya dia apa pelan-pelan ya, tapi dia ngomong gitu, ngomong. Ketika sujud misalnya ditambahin tuh doanya pakai bahasa selain bahasa Arab atau selain doa yang dicontohkan oleh Rasul atau doa dari Al-Quran, maka kemudian sholatnya bisa batal. Nah, kemudian kalau sujud sahwi tadi, ya. Jadi sujud sahwi itu eh, kalau ada yang kurang rukun atau ada ragu, apakah sudah sempurna atau belum sholat. Nah, kalau tadi misalnya kalau Tefir misalnya ada ini sudah tiga, sudah empat atau masih tiga, maka dipastikan yang pasti sudah itu tiga. Jadi jangan kemudian ini ragu-ragu empat itu kemudian udah diselesaikan aja. Itu harusnya sih nggak boleh karena namanya istisab ya. Istiab itu mendahulukan yang yakin, ya. Yang melaksanakan yang yakin, memutuskan yang yakin, membuang yang ragu. Itulah makna kata Rasulullah, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan, kemudian tidak meragukan. Contoh misalnya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, ketika Anda sholat, kemudian ada terasa di perut itu ya kayak kayak keluar gas gitu ya. Maka kata Rasulullah, lanjutkan. Kenapa? Karena hukumnya kalian itu sudah wudhu. Jadi sudah wudhu. Nah, ragunya itu batal atau tidak. Maka kata Rasul, lanjutkan sholatmu sampai mendengar bunyi atau mencium aroma. Jadi maksudnya dipastikan kentutnya gitu ya. Itu ada suara atau aroma. Tapi kalau cuma perasaan doang, itu dari setan. Jadi yang yakin adalah dia punya wudhu. Jadi belum batal. Jadi dilanjutkan. Tetapi kalau kemudian kita lagi sholat, ragu, tadi sudah wudhu atau belum? Maka kembali yang tidak ragu itu belum wudhu. Jadi tergantung. Jadi kalau kita misalnya sholat, ini tadi sudah wudhu atau belum, maka belum wudhu, batalin sholatnya, kemudian ambil wudhu. Tapi ketika sholat ini batal atau tidak, maka lanjutkan sholatnya, karena hukum asalnya kita sudah punya wudhu, belum batal. Kecuali sudah sampai mendengar suara atau mencium aromanya. Itu. Dan kalau tadi misalnya di tengah sholat ini sudah empat atau masih tiga, maka dipastikan sudah tiga, empat belum, ragu. Maka dilanjutkan ditambah satu. Nah sebelum salam, dua sujud sahwi. Jadi dua kali sujud sahwi namanya. Nah ya sujud sahwi itu ya baca tasbihnya tadi. Ini kan tasbih juga. Subhanalladzi malayashu walayanamu atau malayanamu walayasu. Ya bisa tukar ya. Itu diucapkan ya karena di dalam hati itu tidak dinilai. Jadi semua perkataan dalam hati itu tidak dinilai dalam sholat. Jadi yang dinilai dalam sholat itu yang terucap. Makanya takbiratul ihram itu kan mengucapkan takbiratul ihram. Jadi kalau ada orang misalnya sholat langsung aja ngangkat tangan tetapi tidak baca takbiratul ihram. Katanya takbiratul ihram di dalam hati nggak sah sholatnya karena ucapkan takbiratul ihram adalah rukun. Jadi rukun itu jadi ketika niat kemudian mengucapkan Allahu Akbar walaupun kedengaran sendiri. Kemudian membaca suratul Fatihah. Jadi harus membaca bukan di dalam hati. Karena dalam hati itu bukan bacaan. Jadi dalam hati itu kita ngomong bahasa apapun gitu tidak dinilai, tidak mengganggu sholat. Yang mengganggu, yang membatalkan sholat itu kalau keluar kata-kata mengucapkan selain bacaan sholat atau pakai bahasa selain bahasa Rasulullah, jadi bahasa bahasa Arab ya.
atau bacaan-bacaan dibacakan yang disampaikan dari contohkan Rasulullah SAW. Jadi tadi kalau di hati itu tidak dinilai dan tidak akan membatalkan dan juga tidak dinilai sebagai gugur. Misalnya saya baca baca Al-Fatihah dalam hati saja, kecuali dia makmum. Jadi karena bacaan imam sekaligus bacaan makmum gitu. Jadi kalau bermakmum ya ketika dia bacaan amin itu sama dengan bacaan imam. Tapi kalau sholat sendirian, jadi harus baca. Baca itu harusnya mengucapkan, melafadzkan gitu. Nah, disunahkan jadi baca tasbih itu juga diucapkan, bukan di dalam hati. Jadi ya karena sebenarnya kan pendek ya tasbihnya itu jadi hafal, insya Allah. Ada lagi yang lewat atau sudah? Sudah cukup Ustadz, hatur nuhun. Ya, Hatur nuhun Kang Cucu. Iya, sama-sama, Tur Nuhun. Nah, Pak Ustadz saya nyambung, bisa ya, nyambung nggak? mangga. Iya, mengenai sujud yang di akhir sholat. Itu Mm-mm. apakah sholat wajib saja Mm-mm. ataupun sholat sunat? Biasa ditambahkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Ada yang begitu ya. Terus ada Mm-mm. juga dengan Allahumma ini as'aluka husnul khotimah. Mm-mm. Allahumma rizukni taubatan nasuha qoblal maut. Mm-mm. Allahumma ya muqallibal qulub Ulul. sabit qalbi. Mm-mm. Ya, assalamualaikum ala Ya. dinik. Terus Mm. baca doa untuk orang tua. Mm. Allahumma gfirli dunubi wali Mm. walidaya Ya, warahmu makama ini sogiro. ya, Kira-kira gimana Pak Ustadz? Apakah itu bisa ya. dipakai dengan doa-doa seperti itu Pak Ustadz? Silakan. Ya. Intinya Rasulullah menyuruh faaksiru doa. Jadi kondisi yang paling dekat posisi hamba kepada Allah, ya, kondisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah dan paling sujud. Maka kata Rasulullah faaksiru doa, maka perbanyakkan doa. Tapi ingat kalau itu dari sholat terikat dengan bacaan dengan sholatnya. Jadi tidak kemudian karena banyak doa ya doanya yang nggak hafal cuman ini harusnya pakai bahasa Indonesia misalnya nggak boleh karena terikat dengan sholatnya. Iya, iya. Makanya kalau mau nih ini ketika tadi sujud syukur atau ketika kemudian ya sholat sunnah. Nah, sholat sunnah. Tapi ingat, tapi kalau juga sholat tetap aja terikat dengan sholat kan. Maksudnya kalau sholat wajib, apalagi kalau misalnya kayak saya misalnya dari imam ya, jadi imam. Hmm, Ya, kalau saya misalnya sujud terakhirnya lama, ini makmumnya nih. Jadi makanya kabur. ya, makanya saya pasti dipastikan ya bacaannya hanya tasbih saja. Baik Iya, itu sujud pertama atau sujud kedua. Karena iya. membawa makmum. Nah, beda halnya kalau kita sedang sholat hajud. Ketika semintas kita sholat, apalagi sholat misalnya sholat hajat atau Hmm, sholat taubat dan seterusnya, iya. maka baca doa tapi dalam bahasa Arab. Doa yang dicontohkan oleh Rasul atau doa yang ada yang tercantum dalam Al-Quran. Jadi silahkan doa namanya karena ini lafadznya umum. Jadi faaksiru doa, doa apa saja yang baik tentunya ya. Jadi monggo pilihan mau tadi Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, Allahumma in Iya, dan seterusnya lah. Ya itu iya. silahkan. Tapi dengan catatan diupayakan lagi sholat sunnah. Oh Terutama iya. sholat misalnya sholat malam ya, sholat malam. Atau tadi doanya ya menyertai atau sesudah. Doa itu diperbanyaknya bisa sesudah sholat. Itu juga sama. Jadi karena doa itu ada apa diijabah, yang dijabah itu bukan hanya ketika kondisi ketika sujud, tapi setelah yang mengiringi sholat. Jadi setelah sholat kita banyak doa. Itu juga Hmm, waktu keutamaan. Jadi, kalau seandainya nanti khawatir membatalkan sholatnya, ya, dan sementara ada doa yang keperluan kita itu kita tidak hafal redaksinya doa dalam bahasa Arab atau contoh Rasul gitu ya, maka sebaiknya tadi doa banyaknya itu sesudah selesai sudah salam, kemudian kita dikir, kemudian kita berdoa dan silakan kalau tidak sedang sholat, tidak sedang sholat doa pakai bahasa apapun sesuai dengan keperluan kita. Itu iya. itu kita ini kan karena dalilnya apa? Yaitu kata firman Allah kan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani.
Jadi kalau mereka bertanya, hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat. Aku akan mengabulkan setiap doa dari hamba-hambaku kalau dia berdoa. Jadi uni astajib lakum. Jadi doalah, mintalah kepadaku, aku kabulkan. Nah, masalahnya kalau kadang-kadang hajat kita itu kita tidak hafal kalau doanya dicontohkan oleh Rasul atau bukan tidak hafal juga, mungkin tidak ada misalnya. Karena keperluan kita ini khas misalnya. Ya sudah, Iya. jangan ketika sujud, jangan ketika ketika sholat, doanya di luar sholat. Nah itu bebas. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau disuruh baca doa ya, monggo doa apa saja. Dan itu umumnya kalau kalau di sholat sunnah kan dua rakaat ya. Iya. Dua rakaat pasti di sujud akhir kan, Iya. di sujud akhir itu silahkan. Ada Ya lagi. mungkin Udah Daniel tadi sibuk ya. Biasanya udah mungkin lagi tadi. sibuk ya. Atau ibu-ibu ada yang mau menyampaikan yang lain. Eh, jadi boleh juga yang lain ya. Jadi tentang apa? Karena gini, saya sekarang ini lebih apa fokus ya ngajar usul fikih. Apa? Karena ternyata sekarang ini banyak ustadz yang belum memiliki kapasitas sebagai mustahid itu sudah berani mengeluarkan hukum hanya dengan sekedar membaca satu hadis. Hanya Hmm. sedang membaca satu ayat Al-Quran. Tapi banyak kan mereka membaca hadis ya. Jadi membaca Iya. hadis kemudian langsung dikeluarkan hukum. Bahkan kemudian menilai hukum yang sudah dikerjakan oleh umat yang sudah berabad-abad ini dianggap itu tidak contoh dari Rasul, kemudian dianggap bid'ah dan kemudian statement yang sangat terkenal itu kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, ini karena cara seperti itulah yang menggugah saya kita harus belajar metodologi. Jadi usul fikih itu metodologi ijtihad. Jadi mestinya ya ini ijtihad itu kan hukum syara ya. Hukum syara itu kan dunia akhirat. Jangankan terkait dengan hukum syara yang itu konsekuensi dunia akhirat dan itu hukum terhadap perbuatan dan itu hak prerogatifnya Allah. Saya peneliti itu dianggap valid data penelitian saya kalau metodologi penelitiannya benar bisa dipertanggungjawabkan jelas 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 metodologinya. Nah, kalau misalnya metodologi penelitian saya salah, pasti data yang dihasilkan pasti tertolak, tidak ilmiah, tidak valid gitu, tidak valid. Makanya ketika analisa statistik pun ada standar deviasi, ada kemudian notasi tentang berbeda nyata atau tidak gitu ya. Itu karena supaya valid ya. Apalagi kaitannya dengan hukum cara. Nah, ada orang yang menggali hukum cara tanpa metode. Jadi langsung main terjemahannya apa, macam-macam langsung ambil kesimpulan. Itu sangat berbahaya dan akan ya nanti dia bertanggung jawab di hadapan Allah yang berat. Apalagi membuat meragukan orang gitu ya. Makanya kemudian Imam Syafi'i lah yang pertama kali membuat metodologi ijtihad. Namanya usul fikih. Beliau yang bikin kaidah-kaidah. Sehingga kemudian orang kalau mengikuti mengikuti usul fikih beliau disebut dengan mazhab Syafi'i. Mazhab itu referensi rujukan. Sehingga kalau mereka beristihad itu sangat hati-hati dan akan mengumpulkan semua dalil terkait dengan apa yang dia akan istihadi. Jadi karena syarat mustahid itu yang pertama dia harus paham bahasa Arab karena bahasa Arab itu bahasa dalil. Jadi kalau dia tidak paham bahasa Arab nggak bisa memahami dalil. Yang kedua dia harus memahami terkait kaidah-kaidah. Jadi usul fikihnya harus paham dia. Ya, metodologi istihadnya harus tahu gitu. Mana yang umum, mana yang khusus, mana yang nasah, mana yang mansuh, mana yang apa ini punya mafhum atau tidak punya mafhum dan seterusnya. Banyak hal terkait dengan usul kaidah-kaidah, ada kaidah kuliah dan seterusnya. Nah, sehingga kalau seorang mujtahid kalau dia tidak memahami kaidah usul fikih akan ngaco dia. Tidak punya metode dia. Nah, yang ketiga di seorang mujtahid itu harus paham faktanya, objeknya. Makanya kaitan dengan memahami objek, ya dia harus bisa bertanya kepada yang paham atau pakarnya, walaupun kepada non-muslim kalau memahami faktanya. Jadi tiga hal pokok ini menjadi syarat menjadi mustahid. Nah, sekarang ini muncul kemudian karena keluaran katanya keluaran Kairo atau keluaran apa ya, tahu-tahu kemudian
nyampaikan hadis, kemudian dia langsung ambil hukum. Hukumnya wajib, hukumnya sunnah gitu. Atau ini hukumnya haram dan seterusnya. Kok bisa gitu tanpa metode sebagaimana ditempuh oleh Munsai dulu. Padahal definisi ijtihad itu kan harusnya badulus, jadi mengerahkan seluruh kemampuan. Fil istimbatil ahkami syariati min adilata tafsiriyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi menggali hukum cara itu harus dari dalil yang terperinci, bukan hanya satu atau dua hadis. Apalagi ini apa doif. Padahal doif itu bisa macam-macam. Doif menurut siapa? Karena masing-masing perawi bisa aja punya standar yang berbeda. Bisa doib menurut Imam Bukhari, bisa jadi hasan atau sahih menurut Imam Abu Dawud atau At-Tirmidzi misalnya. Dan itu orang bisa memakai apa yang disahihkan oleh walaupun bukan selain Imam Bukhari ataupun Muslim. Jadi karena tadi banyaknya yang meragukan itu, sehingga ya perlu kita berkenalan lah dengan usul fikih. Sehingga tidak sembarangan, tidak mudah memvonis, dan kemudian tidak meragukan orang. Ya seperti kemarin yang kita bahas juga tentang kurban gitu. Padahal tidak ada yang membuat dia haram gitu. Beda kalau orang sedang umroh atau sedang haji kan pakai kain ihram. Kain ihram itu mengharamkan apa yang tadinya boleh. Karena kain ihram sama dengan ketika sholat kita takbiratul ihram. Takbiratul itu takbir yang mengharamkan apa yang tadinya boleh gitu. Jadi karena masuk sholat. Ini juga sama. Nah kalau kita mau kurban kan nggak ada yang mengikhramkan. Ihramnya apa gitu. Jadi ya tetap aja mubah boleh gitu. Ya. Sehingga juga tidak akan muncul kemudian kata-kata yang ini larangan yang sifatnya sunnah. Kok ada larangan sifatnya sunnah? Ya sunnah itu perintah. Perintah yang tidak pasti, tidak dapat sanksi. Itu namanya sunnah. Jadi kalau larangan ya yang ada adalah haram dan makruh. Tapi kata-kata yang larangan yang disunahkan itu tidak mungkin muncul kalau dia menggunakan kaidah-kaidah usul fikih atau mempelajari usul fikih. Jadi memang ya banyak hal nanti yang kita temui. Termasuk juga misalnya ketika kemarin sholat Id hari Jumat ya, ada yang mengatakan karena hadisnya langsung dibaca gitu. Sehingga pendapatnya hadis ini pendapatnya kalau orang sholat Id maka tidak wajib lagi sholat Jumat. Ada yang mengatakan ini setelah sholat Id maka tidak wajib sholat Jumat dan juga tidak syar'i juga sholat duhur karena Rasul tidak nyontohin dan seterusnya gitu. Padahal terkait dengan itu sudah ada bahasanya dan bahasanya tidak dibahas tentang ruso. Jadi orang-orang yang sholat id dulu sholat id itu kan hari raya ya, itu orang-orang kumpul di Madinah dari kampung-kampung dari pegunungan bahkan yang nomaden yang biasa gembala domba pun kemudian mereka berkumpul di Madinah. Nah setelah selesai sholat id maka kemudian Rasul mengatakan siapa yang mau menunggu sampai sholat Jumat maka lakukan. Tetapi kalau siapa yang mau pulang, silahkan pulang. Nah ini silahkan pulang itu maksudnya tidak sholat Jumat, tapi tetap sholat duhur kan sholat Jumat itu pengganti sholat duhur ya. Maksudnya orang yang punya kesulitan, ada uzur di situ namanya ruso, diberikan keringanan oleh Rasulullah untuk kemudian sholat ya duhur di kampung halaman masing-masing, suruh pulang karena jauh gitu. Karena kalau dipaksakan pulang dulu balik lagi nggak keburu gitu. Keburu. Tetapi Rasulullah dan para sahabat itu sholat Jumat. Kenapa? Karena beliau mukimin. Gitu. Nah, yang pemahaman seperti ini kan jadi kalau kemudian dari satu hadis gitu, artinya kemudian bingung orang. Terus yang benar yang mana gitu? Yang benar yang mana? Padahal sudah dari dulu tuh kalau ada sholat id dengan sholat Jumat, ya kalau kita tidak sedang rusuh, tidak ada udur, maka ya sholat id dikerjakan paginya, kemudian siangnya ke sholat Jumat. Karena tetap sholat Jumat itu wajib di mukimin yang sudah balik tidak sakit itu wajib. Nah, sedangkan sholat id hukumnya sunnah muakkad. Jadi tidak ada sholat wajib bisa diganti dengan sholat sunnah. Jadi bukan penggantian. Nah, pembahasan itu sebenarnya sudah ada di kitab-kitab ulama terdahulu, tapi bahasanya di bahasan tentang rukhsah. Beberapa contoh. Atau misalnya bahwa Rasulullah tidak melarang berobat dengan homer karena homer itu haram dan najis gitu ya. Ya, jadi najis. Tetapi kemudian Rasulullah juga pada satu kondisi Rasulullah membiarkan ada orang yang berobat dengan meminum air kencing unta gitu. Nah,
Ini kan pembahasannya tidak bisa kemudian karena Rasul membiarkan orang meminum air kencing unta, maka air kencing unta itu tidak najis gitu. Jadi boleh diminum, kan jadi aneh. Nah, karena kalau haram ya tadi dilarang gitu ya, seperti pakai homer misalnya. Jadi kemudian jadi bahasanya jadi aneh. Padahal itu kan bentuk rukhsah keringanan. Kalau ada orang sakit dan tidak ada obat selain yang haram, maka dia boleh boleh berobat dengan yang haram. Tapi untuk obat saja, bukan kemudian jadi yang tadinya najis berubah jadi tidak najis ya. Tetap air kencing unta itu najis. Itu dibiarkan oleh Rasul karena obatnya cuma itu. Jadi sehingga dibolehkan sebagaimana Abdurrahman bin Auf itu sakit sakit kulit kemudian memakai sutra. Padahal sutra itu diharamkan bagi laki-laki. Kenapa kalau Rasul mendiamkan Abdurrahman bin Auf pakai sutra? Karena dia sedang sakit kulit gitu. Jadi ini berobat dengan yang haram. Jadi artinya boleh dibolehkan, tidak berdosa untuk berobat. Tapi kalau dipahami per hadis gitu, jadi artinya pendapatnya jadi aneh. Ada tai kucing katanya tidak najis, macam-macam lah gitu ya. Ada macam-macam. Jadi sekarang ini banyak mujtahid yang berani-berani ya mengeluarkan hukum dan bahkan dia menyalahkan bahkan bukan memvonis. Jadi yang lain itu dianggap sebagai bid'ah, dolalah, finar. Tidak ada contohnya di Rasul. Jadi seakan-akan dia tahu persis yang dilakukan oleh Rasulullah 24 jam. Karena para sahabat pun tidak menyertai Rasul 24 jam. Jadi makanya di antara para sahabat bisa berbeda pendapat. Ya kenapa? Karena sebagaimana yang mereka bisa lihat, mereka dengar. Ya. Jadi dari itu biasa. Jadi perbedaan. Jadi tidak otomatis mengatakan bahwa sepengetahuan saya Rasulullah nggak mengerjakan ini. Jadi kalau mengerjakan tidak contoh Rasul, adalah final nggak kayak gitu. Cara cara menggali hukum nggak kayak gitu. Jadi kayak gitu bisa kacau balau gitu ya. Jadi itu intinya makanya tadi seperti wajar misalnya travel jadi bingung ini kok katanya tidak boleh ditambah dari subhanallah a'la saja pakai bihamdihi itu apa berlebihan ya. Ya nggak mungkin lah itu dari apa diajarkan oleh Imam Syafi'i kalau itu dianggap sebagai mengada atau menambah. Bahkan ada yang kemudian menuduh misalnya baca doa kunut ya, doa kunut subuh itu bid'ah, dolalah karena tidak contoh dari Rasul. Juga itu ada padahal itu pendapat yang masyhur ya, berabad-abad lamanya pendapat dari mazhab Syafi'i, dari Imam Syafi'i langsung tentang sholat subuh itu dari rakaat kedua ada doa kunut. Ya kunut subuh gitu. Selain kunut nazilah ya. Dan nggak mungkin Imam Syafi'i mengatakan membuat bid'ah, nggak mungkin. Jadi ya tadi eh, ini harus kewaspadaan kehati-hatian kita karena jangan sampai kita sudah biasa melaksanakan jadi ragu akhirnya tidak mengerjakan atau kemudian kita berada melaksanakan sesuatu berdasarkan keraguan karena ibadah itu tidak boleh landasannya keraguan harusnya keyakinan jadi keyakinan yang kita firm gitu ya kita percaya kita ini benar gitu dijalankan ya dan biarlah nanti Allah yang menilai. Dan kalau kita misalnya disodorin dalil pun kita nggak ngerti karena kita bukan mustahid. Jadi kalau ada orang mengatakan mana dalilnya itu orang yang sombong. Ya, kalau dia juga tidak paham tentang dalilnya, minta dalil. Bagi kita itu sebenarnya yang paling penting itu gimana sih hukumnya karena harus melaksanakan. Karena yang dinilai itu bukan ilmu pengetahuan kita tetapi amalan kita. Semua ayat terkait dengan pahala atau dosa itu kaitan dengan amal. Jadi man amila solihan ya pali nafsi wa man asa'af alaiha laha makasabat wa alaiha maktasabat fama ya'mal miskola darotin khairu yara wa ma ya'mal miskola darotin syarra mesti dengan amal terkait dengan amal dan bagi kita mukallaf kita ini dibentak kita harus mengerjakan afal berbuat karena hukum syari itu adalah kitabul syari al muta'alakum bi afalil ibad jadi hukum syari itu ada seruan dari pembuat syariat terkait dengan perbuatan hamba jadi kita berbuat gitu jadi makanya kalau kita misalnya hanya sebatas perdebatan apa kemudian tadi apa omong-omong istilah anak orang sekarang ya ya percuma. Jadi yang utama itu kita kerjakan dan kita bertanggung jawab kepada Allah. Yang penting kita firm ini benar ada contohnya, ada gurunya dan yakin guru ini tidak sesat kerjakan insya Allah bernilai ibadah, bernilai amal soleh gitu ya. Daripada kemudian kita bingung, akhirnya
Enggak, ditinggalkan yang sudah biasa. Jadi jangan sampai biasa malam Jumat baca Yasin karena nggak dicontohkan Rasulullah baca Yasin malam Jumat. Karena harusnya baca surat Al-Kahfi. Hanya Yasin nggak dibaca, Al-Kahfi apa lagi. Jadi harusnya nggak baca apa-apa. Karena kalau seandainya mau ya, ya malam baca Yasin, pagi baca Al-Kahfi. Itu lebih. Bukankah Yasin itu juga Al-Quran? Bukankah malam Jumat itu punya keistimewaan? Kenapa kok kalau membaca membaca Yasin, membaca Al-Quran di malam Jumat kok jadi bid'ah? Kan aneh. Maka definisi bid'ah juga harus diklarifikasi dulu. Jadi harus difahami dulu kata-kata terkait dengan kullu bid'ah itu. Ini tambahan saja ya, tambahan saja. Insya Allah minggu depan kita bisa berdiskusi lagi dan kalau ada yang ingin dibahas ya, sebagaimana tadi Phil nanya tentang apa ruku ya, tentang sujud ya, tentang sujud karena memang ada beberapa hal yang tadi membuat kita komentar yang membuat kita ragu gitu ya. Jadi sehingga kemudian nggak pede gitu. Ini bener nggak? Jangan-jangan kalau nanti bid'ah ketika hanya gara-gara nambahin Hamdihi gitu ya. Subhanallah ali tambahin Hamdihi ini jadi bid'ah gimana ceritanya? Jadi bahkan kalau kita lihat ya redaksi tasbih itu banyak banyak. Ya kalau kita ngikuti misalnya beberapa mazhab kan mazhab itu kan bukan hanya empat. Mazhab itu banyak sebenarnya ya cuma terkenal aja di kita. Di kita pun sebenarnya yang paling terkenal ya tadi mazhab Syafi'i kan. Di antara mazhab saya pun ya tadi ya. Bahkan tadi ada yang hanya subhanallah saja, ada yang ada panjang dan seterusnya gitu ya bisa berbeda-beda, nggak ada masalah. Yang penting ada dasarnya, ada contohnya dari Rasul, yang berbeda pendapat dalam masalah fikih, dalam masalah cabang ya masalah furu, masalah yang sunnah-sunnah ya sunnah-sunnah dari terkait dengan sholat pun kalau yang sunnah-sunnah berbeda pendapat di kalangan para sahabat juga biasa, nggak ada masalah. Jadi kerjakan apa yang sudah kita pahami, apa yang menjadi keyakinan kita, kerjakan nanti Allah yang menilai. Jadi nggak usah terganggu, harus pikir ulang gitu dengan apa yang sudah kita kerjakan. Banyak hal yang sering kali ditanyakan tuh di jamaah itu karena terganggu karena ada pendapat baru. Akan-akan ulama sekarang itu, ustadz-ustadz sekarang itu lebih pinter daripada mustahid-mustahid yang dulu. Dan lebih pintar daripada Imam Syafi'i. Seakan-akan ada hadis yang baru ditemukan sekarang gitu. Padahal nggak mungkin tuh hadis itu nyampe kecuali melalui para mereka, melalui ulama-ulama terdahulu kan. Jadi ya memang harus kritis ya, harus kritis. Kita mukallid yang kritis. Ya, selama itu ada dasarnya, laksanakan. Allah. Nanti Allah yang menilainya. Mungkin itu yang kita akan bahas, kita sudah bahas hari ini. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan. Teman-teman yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya dan yang sedang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Eh, yang kita minta kepada Allah agar Allah menjaga kita istiqomah. Jadi saya tidak terasa hari ini ya 1 tahunnya almarhumah istri saya. Jadi Amin, amin, amin. tanggal 25 Juni dulu ya dikebumikannya. Jadi wafatnya malam ya, malam 20 malam ya. Jadi nggak terasa ya. Jadi udah ini yang ya itulah Rasa karena baru kemarin ya Ustadz ya. iya jadi Udah 1 tahun. udah 1 tahun jadi udah 1 tahun ya itu ya Allah menakdirkan seperti itu dan eh, saya kadang-kadang suka suka mikir karena yang saya saksikan tuh apa almarhumah ya jadi karena memang dia mah udah dikasih peringatan gitu dengan sakit seperti itu. Jadi ketika menjelang wafat itu kayaknya udah siap banget gitu. Saya juga mikir saya kayak sesiap dia enggak gitu. Jadi yang ya itulah. Makanya yang sudah mudah-mudahan tadi Allah Allah terima ibadahnya dan diampuni semua dosa-dosanya dan yang jelas saya ridho banget sama dia. Itu ridho apa apa yang telah dilakukan macam-macam mudah-mudahan dia apa mendapatkan ya balasannya sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ya di alam barzah. Kita pun nyusul. Jadi kita doakan ya, mendoakan selalu mendoakan mereka ya. Ya, siapa di antara kita kan pasti
ada orang-orang tercinta kita yang sudah juga dipanggil, ya orang tua kita atau adik saudara kita atau adik hidup kita, dan seterusnya. Harus melanjutkan kehidupan yang tadi intinya kita ingin husnul khotimah. Jadi endingnya sebenarnya kita minta ini husnul khotimah. Jadi kalau misalnya tadi di doa di sujudnya ya, ada Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, juga monggo itu perbanyak agar Allah menjaga kita di akhirnya, karena penentuan itu di akhir. Apakah husnul atau su'nul. Ya, nah, kalau kita sudah su'ul khotimah, ya kita istiqomah dalam kebaikan sehingga Allah memastikan ajal kita itu tiba ketika kita baik, ketika kita sadar, ketika kita ridho kepada Allah, ketika kita menyiapkan diri untuk itu. Baik, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa dhuhrina wa Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Wa dammir a'da'ana a'da'aka wa a'da'adin wa dammir a'da'ana a'da'aka wa a'da'adin. Wa dammir a'da'ana a'da'aka wa a'da'adin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Cucu. Ya, terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan kajian Islam tematiknya. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Karena di sini juga sudah larut malam, maka kita tutup saja. Iya, kajian hari ini. Mudah-mudahan di kajian berikutnya kita dapat bertemu kembali dan bersilaturahmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Pak Hos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nuhun da.